Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang nitrogen. Nama saya Aslika Fibrutami, NRP 01211840 kali 50. Nama saya Yohana Putri Citra Anggraini, NRP 01211840 kali 36. Nama saya Alfi Korul Huda, 01211840 kali 40. Ini adalah nilai ekonomi dari nitrogen akan dipresentasikan oleh teman saya, Yohana. Ya, di sini ada nilai ekonomi dari nitrogen. Nah, berdasarkan ketersediaan nitrogen sendiri, itu dari komposisi udara, nitrogen terdiri atas 78%. Makanya, dia ketersediaannya di alam itu sangat melimpah sekali. Nah, dari segi pembuatannya, biaya produksinya murah, karena dalam perusahaan skala besar dan produksi nitrogen dengan kemurnian yang tinggi, maka digunakan metode destilasi fraksi, yang mana produksi nitrogen merupakan hasil samping dari produksi oksigen. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang tidak hanya memproduksi nitrogen saja, tetapi juga memproduksi gas-gas lain. Soalnya lebih murah produksinya jika juga memproduksi gas-gas lain, dan efisiensinya juga tentunya lebih tinggi. Nah, ditinjau dari segi kebutuhan nitrogen yaitu sebesar 17.109 juta meter kubik per tahun, yang mana harganya terlampir sebagai berikut. Karena kebutuhan ini sangat besar karena nitrogen sendiri juga banyak fungsinya. Next. Dari sini ditampilkan bahwa terdapat data yang menunjukkan eksporter nitrogen dan importer nitrogen di tahun 2018, yang mana dari data tersebut di sini terdapat bahwa eksporter nitrogen terbesar di tahun 2018 adalah Belgium Luxembourg, yang disusul dengan United States dengan jumlah 10,6%. Lalu untuk posisi yang ketiga terdapat Jerman, yakni sebesar 8,3%. Untuk impor nitrogen sendiri, yang terbesar di tahun 2018 adalah Netherlands sebesar 19,2%, yang disusul oleh Belgium Luxembourg di 6,27%. Lalu berikutnya yang terbesar ketiga untuk importer nitrogen yaitu Jerman sebesar 5,98%. Nah, kemudian ini ada sebuah data dari Global Nitrogen Gas Branch Market, produk, yaitu di sini menunjukkan peningkatan di setiap dari seluruh dunia ya di market yang nitrogen ini, dan warna-warna itu menunjukkan bahwa untuk jenis-jenis nitrogennya. Lalu ada juga data dari seluruh dunia, ini dari yang dikutip dari OIC, dan yang data yang 2018 tadi yang importer nitrogen dan eksporter nitrogen terbesar juga diambil dari OIC. Yang mana ini dari data 5 tahun terakhir ya, dapat kita tarik garis dari tahun, karena data terakhirnya ini sekarang 2018, maka dapat kita ambil garis dari 2014 misalnya. Nah, dari data tersebut itu dapat kita tarik garis bahwa eksporter terbesar untuk nitrogen 5 tahun berturut-turut adalah Belgium Luxembourg, yang kemudian disusul oleh United States, yang mana dapat dilihat berdasarkan luas dari diagram tersebut. Nah, next. Ini saya ambil dari 2 perusahaan,
yang mana salah satunya menjual nitrogen. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, banyak perusahaan yang tidak hanya menjual nitrogen saja, tetapi juga gas-gas lain. Nah, di antaranya PT Aneka Gas Industri Tbk dan juga PT Tira Austenite Tbk. Nah, dari penjualannya ini, dari data 3 tahun, itu dari PT Aneka Gas Industri Tbk mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Untuk penjualan dari Tira Austenite sendiri, dari 2017 ke 2018 mengalami peningkatan dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019. Ditinjau juga dari data ekspor tahunan nitrogen di dalam dengan indikator value dalam US dollar, itu ekspor dari Indonesia itu juga dari 2015 ke 2016 meningkat cukup tinggi dan kemudian menurun di tahun 2017, lalu meningkat sedikit di 2018 dan 2019 itu menurun sedikit. Nah, yang artinya nitrogen ini sebenarnya juga bisa dijadikan untuk peluang bisnis karena meskipun grafiknya sedikit naik turun, tapi ditinjau dari segi kebutuhan, segi ketersediaan nitrogen itu sendiri dan juga segi kegunaannya itu sangat banyak. Jadi bisa dijadikan juga sebagai peluang bisnis dan juga jangan lupa untuk mempertimbangkan dari segi efisiensinya yang mana lebih murah jika kita juga memproduksi gas lain selain nitrogen. Yang selanjutnya kegunaannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Feby. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegunaan nitrogen. Pada amonia, nitrogen itu biasanya digunakan bahan pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman atau padi, kemudian obat-obatan, urea, hidrasin, amin, dan pendingin. Ini adalah gambarnya. Kemudian, sedangkan pada asam nitrat, nitrogen itu digunakan untuk pembuatan zat pewarna dan bahan peledak. Juga untuk pembuatan NH4Cl pada baterai. Kemudian nitrogen juga sering digunakan misalnya dalam boba lampu listrik untuk mencegah evaporasi filamen dan juga digunakan sebagai pengawet bahan-bahan preservatif untuk jangka panjang. Misalnya pada bank sperma, bank penyimpanan organ tubuh manusia, bank darah, dan sebagainya. Berikut adalah gambar kegunaan dari nitrogen. Ada baterai, pupuk, bahan peledak. Kemudian selanjutnya peran nitrogen dalam industri akan dijelaskan oleh teman saya, Huda. Peran nitrogen dalam industri. Yang pertama, dalam industri khususnya di industri perminyakan sebagai pengisi ruang vakum pada tangki penyimpanan bahan bakar dan sebagai alat pemadam kebakaran pada saluran pada gas buang ketika terjadi aliran balik api. Dalam industri kimia, nitrogen berguna sebagai gas tekan. Dalam bentuk gas, nitrogen digunakan sebagai gas atmosfer termodifikasi, gas lindung oleh industri kimia, petrokimia, dan agroindustri, dan dipergunakan untuk pompa ban. Dalam industri makanan dan minuman, nitrogen dimanfaatkan untuk proses pendinginan dan pembekuan. Dan terakhir, dalam industri farmasi, nitrogen sebagai pengontrol suhu pada pendinginan reaktor dan untuk menjaga sampel biologis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang nitrogen. Ada kurangnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.